Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Tista dengan NIM 241195 dari kelas PAI 4D. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS saya dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Nah, yang pertama itu saya mengambil studi kasus crowdfunding digital yang dimana membahas tentang aspek transparansi dalam dunia donasi atau digital crowdfunding. Nah, mari kita bedah solusinya secara praktis menggunakan kacamata fikih kontemporer. Nah, kita masuk ke kasus pertama. Nah, bayangkan ada sebuah platform donasi online yang menggalang dana untuk pengobatan medis seorang anak. Nah, kita sebagai masyarakat tentu antusias untuk menyumbang dengan niat murni menolong. Nah, namun di akhir campaign platform ternyata memotong 10% dari total dana untuk operasional dan iklan digital. Nah, masalahnya di sini tidak ada info atau pemberitahuan yang jelas di halaman utama donasi mengenai potongan ini. Nah, secara fikih bagaimana kita memandang tindakan platform ini? Nah, untuk menjawabnya, pertama kita harus memahami hubungan hukum antar pihak. Apakah hubungan ini bisa disebut wakalah bil ujroh? Wakalah bil ujroh mewakilkan dengan imbalan? Jawabannya itu bisa dan tepat karena di sini donatur bertindak sebagai wakil yang memberi kuasa. Nah, sedangkan platform itu bertindak sebagai wakil penerima kuasa yang untuk menyalurkan dana kepada anak yang sakit selaku penerima manfaat. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 113, platform sebagai wakil memang diperbolehkan untuk meminta kompensasi atau ujroh untuk menutup biaya operasional. Nah, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu nilai ujroh tersebut harus disepakati di awal dan disampaikan secara transparan agar terhindar dari unsur gharar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan. Nah, karena syarat di kasus ini tidak terpenuhi, apa konsekuensinya? Nah, potongan 10% tanpa izin di awal ini merusak kesempurnaan akad penyerahan dana. Kenapa? Karena dana donasi itu sifatnya adalah amanah. Nah, sesuai hukum Islam. Pengelola amanah itu tidak berhak mengambil sebesar pun tanpa kesepakatan dan tanpa keridhaan pemilik dana tersebut. Nah, tindakan mengambil potongan tanpa pemberitahuan yang jelas ini jelas melanggar tindakan keadilan dan masuk dalam kategori memakan harta sesama dengan cara yang batil. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, di sini ada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang dimana berkaitan dengan pelanggaran amanah yang dilakukan oleh platform tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi kaitannya itu adalah tidak memakan harta sesama, kecuali ada kesepakatan suka sama suka di antara mewakil dengan penerima dana. Nah, jadi fikih Islam itu sangat solutif. Secara hukum, platform sebagai pemegang hikmah, pemegang amanah bisa dituntut ganti rugi jika terbukti menyalahgunakan dana tanpa izin. Nah, apa solusinya? Solusi praktis untuk platform ini. Nah, caranya itu sederhana. Platform itu wajib menerapkan sistem transparansi digital, misalnya dengan menyediakan breakdown biaya operasional dan fitur opt-in checkbooks, persetujuan donatur di halaman pembayaran sebelum mereka mentransfer uang tersebut. Nah, dengan begitu unsur ridho terpenuhi secara sempurna sesuai fatwa DSN MUI nomor 113. Nah, itu adalah studi kasus nomor 8. Nah, sekarang mari kita beralih ke kasus kedua, yaitu pre-order atau PO baju custom. Nah, ada butik online menerima pesanan baju sesuai desain dan ukuran sesuai dengan ukuran pas dari pembeli. Nah, pembayarannya itu wajib lunas di muka dan janji selesai dalam 1 bulan. Nah, karena pesanannya sangat banyak, pemilik butik diam-diam melemparkan produksinya ke konveksi luar tanpa memberitahu konsumen. Nah, parahnya ketika baju sudah selesai dan sudah jadi, kualitas kainnya itu ternyata turun dibanding dengan sampel awal. Nah, jadi mari kita bedah kasus ini. Nah, pertanyaan yang pertama itu, akad mana yang lebih tepat untuk kasus baju custom ini, salam atau istisna? Nah, di slide ini kita bisa melihat komparasi akad salam mengharuskan pembayaran lunas di awal, dan biasanya objeknya itu adalah barang komoditas standar pabrik. Nah, sedangkan akad istisna jauh lebih fleksibel dalam pembayaran, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Nah, dan objeknya itu adalah barang yang lebih butuh proses pembuatannya khusus atau custom seperti di kasus ini. Nah, karena baju di kasus ini dibuat berdasarkan ukuran dan desain spesifik masing-masing pembeli,
maka analisis jauh lebih tepat menggunakan akad istisna. Nah, lalu bagaimana hukumnya butik melempar produksi ke pihak ketiga tanpa izin? Nah, disinilah indahnya fikih kontemporer. Ini di skema ini lebih disebut istisna paralel dan hukumnya sah serta diperbolehkan. Nah, tapi ada satu syarat yang harus diperhatikan. Ya, pemilik batik sebagai penjual pertama tetap bertanggung jawab penuh 100% atas kualitas baju tersebut. Nah, sampai ke tangan pembeli. Nah, masalahnya di kasus ini terjadi penurunan kualitas bahan. Nah, tindakan ini jelas melanggar kontrak sehingga pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan transaksi atau penyesuaian harga karena barangnya tidak sesuai. Untuk menghindari masalah seperti ini, setiap transaksi pre-order atau istisna harus memenuhi 3 syarat sahnya objek jual beli. Yang pertama itu ada spesifikasi yang jelas. Nah, mulai dari detail ukuran, bahan, serta warnanya, ya, ukuran, potongannya itu wajib diketahui secara pasti agar terhindar dari unsur gharar. Nah, yang kedua itu kepatuhan sampel. Nah, barang akhir wajib sama persis dengan contoh awal yang dipajang, jadi tidak boleh berubah. Perubahan kualitas sepihak merusak kesepakatan. Ya, jadi langkah baiknya pemilik butik ini meminta izin terlebih dahulu untuk memproduksinya ke pihak ketiga. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kemudian yang ketiga itu kepastian waktu. Tanggal serah terima itu harus jelas, ya, dan harus jelas dan pasti, ya, untuk menjamin ya, menjaga hak dan kepuasan pembeli. Nah, di sini bisa dilihat ada jurnalnya juga. Oke, sebagai penutup, perkembangan teknologi finansial dan e-commerce menuntut kita untuk selalu kritis dan namun tetap solutif dalam menerapkan prinsip syariah agar transaksi tetap berkah dan adil bagi semua pihak. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.